Good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan dalam video kali ini saya mau ceritain gimana video-video di channel ini prosesnya saya bikin. Mulai dari awal sampai akhir, serta apa aja yang diperlukan agar semua yang dikerjakan bisa kita maksimalin. Jujur aja saya sendiri masih ngerasa belum bisa benar-benar maksimal bikin video konten di channel ini sampai kadang bikin tekanan batin. Tapi saya pengen share supaya kalian yang berniat jadi konten kreator di YouTube, seenggak-enggaknya bisa tahu dan ambil hal yang bermanfaat dari apa yang nanti bakal saya sampein. Oke, kalau gitu tontonin videonya sambil nyemil telur asin dan seperti biasa buat yang belum subscribe, subscribe dulu dan jangan kebanyakan makan micin. Oke, hal pertama yang harus kita lakuin pas mau bikin video itu adalah kita harus tahu dulu mau bikin video apa. Kalau mau bikin video tutorial ya kita siapin aja dulu apa yang mau ditutorialin. Kalau mau bikin video review kita siapin juga barang yang mau kita reviewin. Kalau barang reviewan biasanya kita riset dulu di internet tentang barang yang mau kita review. Kita cari gambaran yang lebih rinci supaya kita tahu konsep videonya itu nanti mau dibawa kemana. Di sini kita contohin kita mau bikin video tentang review sebuah barang. Di sini barangnya udah kita siapin dan kita sudah riset. Selanjutnya kalau barang udah siap dan kita udah paham mau kemana arah video review yang kita bikin, kita biasanya langsung nyiapin alat-alat untuk syuting videonya. Di sini saya pakai dua buah lightning sederhana, yang satu kita beli dan yang satunya kita bikin sendiri. Kemudian selanjutnya kita butuh tripod. Ini hal yang paling penting untuk bikin video dan footage. Selanjutnya, ada stand holder yang seperti kalian lihat ini. Ini saya pakai kalau pas ambil footage pakai kamera HP dari atas. Karena kebetulan kamera HP Google Pixel yang saya pakai masih lumayan bagus banget buat ambil gambar dari posisi di atas. Nah, kalau semua perlengkapan sudah siap, saya biasanya langsung aja ambil footage untuk videonya nanti. Karena sebelumnya saya udah tahu konsepnya mau gimana, jadinya saya tinggal terapin aja pas ambil footage itu kita butuh footage yang seperti apa. Terus, kalau untuk video-video yang benchmarking seperti rakit PC dan tes hardware, itu prosesnya bisa lebih lama lagi, karena kita butuh footage video benchmark dan tes gamenya pula. Nah, kalau pengambilan footage video sudah selesai, selanjutnya barulah saya bikin script untuk videonya. Dari footage dan konsep yang udah dibikin sebelumnya, kita udah tahu apa aja yang mau kita sampaikan lewat videonya nanti. Skrip ini kalau mau diibaratin itu seperti struktur utama dari video yang mau kita bikin ya. Karena skrip ini nantinya yang bakal bikin ke arah mana videonya nanti dibuat dan masuk ke proses editing. Sejujurnya saya bukan orang yang gampang lancar ngomong gitu aja di depan kamera. Itu sebabnya saya selalu bikin skrip dulu untuk memperlancar apa yang nanti mau saya omongin. Kenapa saya jarang banget facecam? Selain itu juga saya ngerasa nyaman dengan konsep non-facecam sebagai ciri khas tersendiri di channel ini. Tapi kalau kalian mau tahu sebenarnya di beberapa video saya di awal-awal dulu di channel ini ada video saya yang facecam loh. Hehe. Kalau skrip dah beres nih, langkah selanjutnya saya biasanya langsung dubbing aja atau rekaman suaranya. Biasanya pas skrip selesai nggak nunggu lama-lama, saya langsung dubbing aja. Karena kan habis bikin skrip itu diingatan kita masih seger banget apa yang mau diomongin dan pembawaannya mau kayak gimana. Oke, begitu dubbing kelar, kita masuk ke proses editing. Di sini biasanya kita bisa makan waktu kurang lebih 1 jaman untuk editingnya. Tergantung juga dari bikin video apa. Nah, di sini footage itu posisinya penting banget loh ya. Kita sebagai kreator itu wajib bener-bener ngejaga supaya footage yang kita bikin itu filenya benar-benar aman. Dan kadang kan ketika kita bikin video itu kita butuh ambil video-video footage lama-lama yang udah kita buat sebelum-sebelumnya. Gak jarang juga video footage setahun atau 2 tahun yang lalu kita butuh ambil lagi untuk ngelengkapin video yang kita bikin. Di sini perlu banget yang namanya backup data. Nah, di sini biasanya tuh kita cuma ngandelin harddisk SATA biasa yang kita pasang di PC. Harddisknya juga yang punya kapasitas cukup gede. Kalau harddisk di PC udah mulai penuh nih, kita juga biasanya backup datanya di harddisk lain, tapi nggak kita pasang di PC. Biasanya kita pakai harddisk docking untuk ngaksesnya, atau bisa juga pakai harddisk eksternal. Tapi ini buat saya kerasa kurang aman dan nyaman kalau pakai harddisk eksternal. Di antara kedua pilihan itu kekurangannya, yang pertama biasanya kalau pakai docking, kita repot kudu copot pasang dulu harddisknya. Dan ada beberapa teman teknisi nggak ngerekomendasiin pakai harddisk docking untuk pemakaian yang lama. Biasanya kalau pakai docking itu pas tegangan listrik turun atau tiba-tiba mati lampu, kalau lagi apes itu bisa kena ke harddisknya. Harddisknya jadinya kenapa-kenapa dan bisa bad sector. Ini bisa bikin file-file penting di harddisk kita itu jadi korup dan nggak bisa diakses lagi.
Selain itu juga ini agak kesulitan kalau filenya ada banyak, dan harddisk yang kita pakai itu juga tambah lama tambah banyak. Kita jadi kesusahan buat nyari data yang kita butuh ada di mana dan mau pasang harddisk yang mana. Belum lagi dengan kondisi sekarang yang kebetulan di studio kita pakai lebih dari satu PC. Satu PC kita pakein untuk editor kita dan kadang dia juga butuh akses data-data serta footage video yang ada di PC kita yang satunya. Jadinya kita butuh pindahin manual banget. Pindahin dulu ke harddisk eksternal, terus copy ke PC yang satunya. Ini benar-benar kurang efektif dan efisien. Nah, untuk ngatasin ini semua, akhirnya kita punya solusi baru nih, yakni pakai NAS atau Network Attached Storage dari Synology. Jadi NAS ini gampangnya adalah media penyimpanan juga layaknya hard drive. Tapi ini lebih modern dan secara teknis bakalan mempermudah aksesnya karena terkoneksi dengan jaringan internet. Selain itu dia juga lebih safety. Nanti kita jelasin safety-nya di mana. NAS yang kita pakai ini adalah yang tipe DS220J. Tipe ini diperuntukkan untuk penggunaan dengan jaringan lokal rumahan seperti studio kita. Itu sebabnya hard drive yang bisa dipasang di sini cuma 2 buah aja. So, jadi sebenarnya mereka punya lagi tipe lain dengan kapasitas dan kemampuan yang lebih besar lagi untuk penggunaan sekolah, kantor, atau kebutuhan lain yang lebih kompleks. Salah satu kelebihan NAS untuk masalah keamanan datanya adalah NAS ini punya sistem redundancy. Jadi gampangnya kalau ada salah satu dari harddisk yang trouble, data-datanya akan otomatis terbackup ke harddisk yang satunya lagi. Sebenarnya kita bisa nggak pakai fitur ini kalau kita mau pakai full size keduanya untuk data. Tapi ini secara teknis kurang direkomendasiin. Tergantung kitanya mau pakai atau enggak. Nah, NAS sendiri sudah dilengkapi dengan sistem operasinya sendiri. Kalau di Synology ini namanya DSM atau Disk Station Manager. Lalu untuk mengakses NAS ini kita bisa pakai browser bawaan PC kita. Di sini nanti NAS akan membuka antarmuka OS-nya lewat browser tersebut. Jadi NAS ini nanti dia bakal berdiri sendiri. Pas PC kita dimatiin, NAS-nya bakalan tetap nyala, asalkan listriknya juga tetap nyala. Hehehe. Jadi misal kita mau akses NAS ini pakai PC kita yang lain, kita tinggal nyalain aja PC-nya dan akses NAS-nya lewat PC tersebut. Atau kita juga bisa akses NAS-nya lewat device lain, misal laptop atau HP kita. Jadi kita bebas pakai semua data-data yang ada di NAS ini lewat banyak device yang sudah kita setting untuk bisa ngakses NAS-nya itu sendiri. Ini benar-benar memudahkan konten kreator seperti saya yang banyakkan kerjanya di rumah tapi tetap butuh akses data yang cepat dan efisien. Spesifikasinya sendiri untuk DS220J ini adalah sebagai berikut. CPU-nya dia pakai Realtek RTD 12964 core dengan 1,4 GHz. Kemudian RAM-nya dia pakai 512 MB DDR4. Drive by-nya dia ada 2 buah. Kemudian port connector LAN-nya dia pakai RJ45 1 GB LAN. Kemudian untuk power consumption-nya sendiri dia diklaim hanya sebesar 12,46 watt aja. Ini artinya NAS ini benar-benar irit daya banget. NAS ini ada tempat buat download aplikasi-aplikasi bawaan gratis seperti App Store atau Google Play-nya. Namanya dia adalah Package Center. Ada banyak banget fitur-fitur menarik yang cocok untuk kita sebagai konten kreator. Beberapa fitur unggulan bawaan NAS diantaranya adalah ada File Station yang fungsinya untuk manajemen file-file yang mau kita copy paste dan distribusikan lewat NAS dari PC atau device-device kita yang lain. Ini berguna banget pas kita kerja bareng dengan tim atau editor di rumah. Jadinya orang lain bisa akses file-file penting yang dibutuhin. Kemudian ada juga Download Station. Jadi di sini kita bisa download lewat NAS-nya. File-file atau di sini kita contohin game-game dengan ukuran jumbo, kita tinggal add aja URL filenya yang mau kita download atau add file torrentnya, nanti NAS akan mendownload file itu hingga selesai. Kita bisa add multiple link di sini, nanti NAS akan mendownloadnya bisa bersamaan atau satu persatu hingga selesai. Keunggulannya di sini NAS akan terus mendownload file-file tadi pada saat NAS-nya menyala tanpa harus menghidupkan PC kita. Ini sangat efisien karena NAS-nya sendiri sebenarnya mengkonsumsi daya yang sangat-sangat rendah sekali dibandingin ketika kita harus nyalain PC berjam-jam atau seharian hanya untuk mendownload file-file gede. Selain itu masih banyak lagi fitur-fitur NAS Synology ini yang tersedia dalam package-nya, seperti software untuk mengolah CCTV atau bisa pula untuk backup data dari smartphone kita. Oke, jadi itulah tadi proses gimana kita bikin konten video di channel Kentang Tech, yang mana kerjaan kita jadi lebih efisien dan aman lagi khususnya untuk data-datanya berkat support dari NAS Synology. Buat kalian yang mau tahu lebih lengkap dan rinci lagi tentang NAS Synology, kita kasih link deskripsi video ini. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video, adios dan jangan lupa semangat setiap hari.